di mana dilaksanakan peresmian kilang minyak oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Saudara Aris Marsudianto, Sekretaris Kabinet RI Letnan Kolonel Infantri Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Saudara Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Investasi Saudara Todo Tua Pasaribu, coba dicatat tidak hadir. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Timur Saudara Rudi Masud, beserta Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur. Saya lihat hadir Panglima, Pangdam, Kapolda juga hadir, ya, dengan anggota yang ini, Kepala Kejaksaan dan anggota Forkopimda yang lain, Wali Kota Balikpapan. Oh tadi Saudara Rudi adalah Gubernur, Saudara Rahmat Wali Kota. Ini saudara ini, kakak adik. Oh, kakak adik ya. Gak apa-apa, asal dipilih benar ya. Wakil Gubernur hadir, Wakil Gubernur. Wakil Gubernur ini soalnya orang Gerindra di sini nih. Jangan Golkar aja. Friend, kita friend. Hadir juga saya dicatat di sini Sultan Kutai Kartanegara, Ing Marta Dipura Sultan Aji Muhammad Arifin. Hadir. Oh, yang mulia. Sultan kok ditaruh di belakang? Di depan. Yang saya hormati dan banggakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh hadirin undangan, rekan-rekan pers dan media yang turut hadir. Saudara-saudara sekalian, tentunya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, kebaikan, kedamaian yang masih diberikan kepada kita, atas segala kesehatan diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sore hari ini untuk melaksanakan suatu acara yang bersejarah, yaitu peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina Refinery Development Master Plan Balikpapan. Tadi kita sudah disebut bahwa acara seperti ini pernah dilakukan tahun 94. Berarti 32 tahun yang lalu. Ya lumayan, cukup bersejarah. Tentunya saya menyambut bahagia dan merasa sangat bangga atas yang kita hasilkan hari ini dengan peresmian ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur, semua pihak, semua jajaran personelia yang bekerja keras sehingga kita berhasil mencapai hal ini. Para insinyur, para pekerja, aparat keamanan, pemerintah daerah, manajemen dan masyarakat Balikpapan serta Kalimantan Timur. Ini adalah
prestasi yang sangat penting bagi negara dan bangsa. Kita mengerti bahwa peradaban modern itu tergantung hal-hal yang esensial bagi berdirinya sebuah negara merdeka. Tentunya pertama, negara merdeka harus bisa menghasilkan pangannya sendiri. Ini sangat mendasar. Tidak masuk akal suatu negara ingin merdeka kalau tergantung makan dari luar negara tersebut. Dan ini harus kita yakini. Yang kedua, selain pangan, energi juga harus bisa kita hasilkan sendiri. Dan alhamdulillah sebenarnya bangsa Indonesia diberi karunia yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Kita punya sumber-sumber energi yang sangat besar. Cadangan batu bara kita salah satu yang terbesar di dunia. Kita juga punya kemampuan menghasilkan energi dari tanaman, dari kelapa sawit kita bisa hasilkan solar, diesel, biodiesel. Dari batu bara kita bisa hasilkan gas, kita juga bisa hasilkan bensin, kita bisa hasilkan produk-produk energi lainnya. Kita bisa produksi DME yang merupakan bisa menggantikan import LPG kita dari luar. Kita juga punya geotermal terbesar di dunia yang belum kita manfaatkan secara maksimal. Juga kemampuan kita di energi dari air, dan juga saudara-saudara ke depan kita juga akan mengembangkan tenaga surya dengan panel-panel. Kita akan listrifikasi sehingga kita sungguh-sungguh dapat menghasilkan energi kita sendiri. Tidak perlu kita import energi dari luar. Ini sasaran kita. Kita harapkan dalam 5 tahun kita bisa mencapai ini. Tapi tidak ada masalah kalau tidak 5 tahun, tahun ke-6. Kalau tidak tahun ke-6, tahun ke-7. Yang penting kita harus menuju ke situ. Tapi siapa tahu dengan kerja keras kita bisa menghasilkan lebih cepat. Sebagai contoh, waktu saya mengambil alih kepemimpinan nasional setelah saya menerima mandat dari rakyat, saya dilantik tanggal 20 Oktober. Saya beri target kepada tim saya untuk swasembada beras dalam waktu 4 tahun. Ternyata kita berhasil dalam 1 tahun. Ini sesuatu yang tidak diduga-duga oleh siapapun. Ini hasil kerja keras daripada tim kita, dari sinergi kabinet yang saya pimpin. KL bekerja sama semuanya. Kita memangkas regulasi yang tidak masuk akal. Dulu pupuk sulit, langka, para petani menjerit. Pabrik pupuk milik negara. Pupuk kita subsidi. Tetapi sampai ke petani sangat sulit. Waktu itu ada 145 peraturan. 145 peraturan. Ada 11 KL yang harus menyetujui. Harus juga tanda tangan gubernur dan bupati. Jadi dari pabrik sampai ke petani mungkin dibutuhkan 13 tanda tangan. Bayangkan. Kita hilangkan itu semua. 145 peraturan kita hapus.
Dan sekarang tidak perlu 13 tanda tangan, cukup satu tanda tangan, satu instruksi, kemudian pupuk itu langsung ke petani. Dan petani tidak perlu pakai macam-macam, cukup kartu penduduk, cukup disetujui oleh kepala desa, benar dia petani di sini. Dan akhirnya kita berhasil, pertama kali dalam sejarah bangsa kita berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20%. Sesungguhnya Menteri Pertanian melaporkan bisa menurunkan 25%. Tapi saya kasih tahu, biarlah pabrik dapat keuntungan 5%, sehingga kita turunkan cukup 20%, tetapi petani sudah sangat terima kasih. Dan walaupun kita turunkan harga, ternyata volume pupuk naik 700.000 ton. Jadi petani sekarang harga terjangkau, barang ada. Ini contoh. Sekarang juga perberasan. Petani-petani beras sekarang penghasilannya naik. Nilai tukar petani naik. Dari 106 menjadi 125, tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan kita juga tertinggi. Produksi kita, beras kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Saya kira harus diakui prestasi dan pekerjaan daripada tim ekonomi kita, tim pertanian kita, membanggakan. Ya. Dan ini bukan kita menepuk dada, tapi ini harus kita lakukan. Kita harus jadi bangsa yang percaya diri. Kita harus jadi bangsa yang bangga dengan prestasi kita. Kita tidak boleh jadi bangsa yang rendah diri. Bangsa yang selalu merasa kalah. Merasa selalu tidak mampu bersaing sama bangsa lain. Kita tidak boleh. Di setiap bidang kehidupan kita harus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang percaya diri, bangsa yang mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena itu saya berbahagia, bangga hari ini satu langkah lagi di bidang energi kita menuju kemampuan kita untuk mandiri, kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak boleh tergantung energi kita dari luar. Tidak boleh. Kita ingin merdeka dan kita mampu. Kita miliki semua. Diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal kita mampu atau tidak sebagai bangsa. Masalah kita harus akui, jangan kita tutup-tutupi. Pertamina yang sebenarnya adalah national champion kita. Pertamina mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk Fortune 500. Ya. Satu-satunya perusahaan Indonesia yang nilainya adalah $100 miliar. Dan harusnya menghasilkan yang lebih baik lagi untuk negara dan bangsa. Dan kita harus mengakui bahwa beberapa tahun belakangan rakyat pun merasa bahwa terjadi manajemen, terjadi permainan-permainan tidak sehat di Pertamina dan di pengaturan ESDM kita. Ada pihak-pihak, saya tidak mengerti, ya. Orang-orang Indonesia yang pintar tapi serakah, mengatur mau import dari luar. Dengan import dari luar dia manipulasi harga dan dia kutip sehingga ada pihak segelintir orang yang kaya raya
di atas penderitaan rakyat. Karena itu, waktu saya menjadi presiden, saya bertekad untuk membersihkan Pertamina. Saya angkat saudara Simon Aleosius dengan beberapa anak-anak muda dan saya beri tugas, jangan korupsi, jangan kau cari kaya di atas kepercayaan ini. Direktur Utama Pertamina sangat strategis. Anda bertanggung jawab atas sebuah perusahaan $100 miliar. Godaan akan banyak, tapi saudara harus teguh dengan semua jajarannya, dan saya kasih wewenang seluas-luasnya. Siapa yang Anda nilai tidak bagus, pecat. Jangan ragu-ragu. Demi bangsa dan rakyat harus tega. Nggak ada itu. Banyak anak muda yang hebat-hebat. Cari. Saudara-saudara, ini tekad kita semua. Terus saya pesankan, mari kita hasilkan untuk rakyat kita pemerintahan yang bersih, manajemen yang amanah, mengelola sumber kekayaan bangsa dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, malu kita dengan bangsa lain dan malu terutama dengan rakyat kita. Praktek-praktek markup, penipuan. Markup itu adalah penipuan dan pencurian, mencuri di siang bolong. Dan sekarang teknologi ada, sehingga cepat ketahuan kalau markup. Kalau ada pejabat yang ingin melaksanakan praktek-praktek lama, saya kira sangat keliru. Kita prihatin. Saya tidak tahu berapa direksi Pertamina yang sudah masuk penjara, saya tidak tahu. Karena negara dan bangsa membutuhkan dan menuntut manajemen yang terbaik. Kelola dengan baik. Saya sangat terkesan tadi Direktur Utama mengatakan, menggunakan istilah Pertamina Perwira. Ini luar biasa. Ini saya kira nafasnya seperti itu. Nafasnya harus seperti itu. Bangsa-bangsa yang bangkit, bangsa-bangsa yang kuat, kita harus contoh. Jepang, Korea, bangsa yang tidak punya sumber daya seperti kita, tapi kuat. Nasionalismenya kuat. Kalau tidak salah, semua perusahaan di Korea, di Jepang, ada saatnya mereka semua berdiri, lagu kebangsaan dikumandangkan. Semangat nasionalis, semangat patriotik, cinta tanah air ini yang harus mendorong semua jajaran Pertamina.